Orang itu pernah berani membuat berkah di dunia utara, dan juga membuat kaisar yang mulia, yang hanya bisa gigit gigi dan menahan diri. Li Muchen justru disingkirkan oleh bosnya sendiri. Setelah Ye Liangchen mundur dari aula besar, seluruh orang masih merasa langit berputar, seolah semuanya hanya mimpi. Bos, kamu terlalu galak. Setelah Ye Liangchen kembali sadar, dia melihat Qin Yichen yang berdiri di sampingnya, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Qin Yichen berkata dengan mencibir, alasan utama saya membawa Anda ke sini hari ini adalah bahwa Anda harus berurusan dengan sekte abadi utama di masa depan. Anda adalah tuan rumah dari kompaun dan kamar dagang. Ye Liangchen mengerti arti bos, dan merasa tersanjung pada saat bersamaan. Pada kesempatan yang begitu penting, bos membawanya untuk melihat betapa dia menghargainya. Nah, apakah kamu tidak stres? Ye Liangchen kembali sadar, menggelengkan kepalanya dan berkata, aku bisa membawanya. Aku akan terbiasa nanti, dan aku akan terbiasa. Saya memiliki wajah bos di dalamnya, dan para senior ini seharusnya tidak membuat rak. Qin Yichen menundukkan kepalanya, bersandar di depan palang pengait batu giok di luar kuil, dan tiba-tiba memegang bahu Ye Liangchen. Panjang lengannya terbatas dan agak enggan. Namun, ini tidak memengaruhi keseriusan nada bicara Qin Yichen. Liangchen, Anda ingat, kompleks dan kamar dagang di masa depan akan menyediakan sumber daya untuk dao abadi kebangkitan keluarga saya. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa sembarangan. Ye Liangchen mendengar ini, tubuh bulat itu bergetar, meskipun biasanya sangat tidak konsisten di depan Qin Yichen, tetapi juga mengerti bahwa tanggung jawabnya besar. Sama seperti suara nyaring di Seng Tianfu, mereka tidak hanya bisa bersembunyi di teluk terlindung yang didukung oleh bos, tetapi juga harus berdiri dan berbagi beberapa bos. Bos, yakinlah, akan ada hari ulang tahunku yang baik. Tidak akan pernah ada kolam kecil di kamar dagang. Melihat keseriusan wajah bulat itu, bibir Qin Yichen sedikit terangkat. Kali ini, selain berterima kasih kepada sekte abadi utama atas tindakan mereka, beberapa masalah kerjasama awal juga diselesaikan. Singkatnya, di masa depan, kamar dagang Feilo akan menyediakan senyawa dan untuk sekte abadi utama, serta aspek kerjasama lainnya. Qin Yichen menghela nafas bahwa sekte abadi utama memang cukup baik untuk merawat mereka. Yang pertama masih belum pasti. Akankah sekte abadi utama memanfaatkan kebaikan semacam ini untuk langsung meminta resep obat? Bahkan Susui mampu mencuri kompaun dan master abadi lainnya mungkin tidak memiliki kemampuan ini. Namun, faktanya sangat menyenangkan Qin Yichen. Di antara mereka, ada wajah sekte abadi, dan investasi padanya. Tentu saja, Qin Yichen juga memenuhi janjinya dan membuat pelonggaran besar untuk menambah harga dan. Secara umum, Ye Liangchen telah memeriksa detail lainnya, dan dia yakin. Tepat ketika Ye Liangchen tenang dan bersemangat, dia sedikit khawatir. Bos, begitu banyak pesanan untuk sekte abadi. Staf kami jelas tidak cukup. Meskipun Qin Yichen telah meninggalkan pengalaman dan bimbingan, Feile Chamber of Commerce dan Alchemy Dao Beams of Human Rache telah meningkat pesat. Tetapi perluasannya sangat besar sehingga tidak dapat mengikuti. Sebagai tanggapan, Qin Yichen terkekeh. Serahkan padaku. Pada hari-hari berikutnya, sekte abadi Yuan Surgawi masih dalam perbaikan dan rekonstruksi, dan banyak pembangkit tenaga listrik di domain bintang Tian Yuan juga pergi. Sebelum pergi, pandai besi Ouyang memberi Qin Yichen satu set harta peri perpesanan, cukup untuk melintasi domain bintang, dan pembangkit tenaga listrik berbagai sekte, semuanya meninggalkan cap pesan. Yichen, meskipun sulit untuk menggertakmu sekarang, sekte abadi Shen Xiao, tetapi akun ini, apakah kamu atau sekte abadi Shen Xiao belum selesai? Dengan rajin meningkatkan kultivasi atau semacamnya, lelaki tua itu tidak akan malu. Anda memiliki pikiran Anda sendiri. Orang tua hanya ingin mengatakan bahwa jika ada kecelakaan, Anda dapat datang ke sekte keabadian surgawi saya kapan saja, bahkan jika Anda datang ke kultivasi retret saya. Sebelum pergi, Sang Guan Miao merasa sedikit enggan, dan bertanya dari lubuk hatinya bahwa Qin Yichen sangat berterima kasih. Ye Fenghua, yang berada di sampingnya, ragu sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan pergi sambil menghela nafas. Pemuda di depannya sangat baik sehingga dia merasa akan menerimanya, tetapi itu akan menunda pihak lain. Beberapa perpisahan, sekte abadi Yuan Surgawi adalah tingkat tinggi, dengan senyum di wajahnya. Kali ini, tidak hanya mengambil risiko, tetapi juga mengambil kesempatan untuk lebih dekat dengan sekte abadi utama di domain bintang Tian Yuan. Selain itu, dengan Qin Yichen, mereka tidak perlu lagi khawatir tentang Shen Xiao Immortal Sect yang akan datang. Yichen, apa rencanamu selanjutnya? Huang Fuxi melangkah maju dan bertanya. Qin Yichen memikirkannya. Pertama kembali ke dunia perang utara. Saya masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan. Setelah semuanya stabil,
Saya akan berkultivasi dengan sepenuh hati. Huang Fu menundukkan kepalanya. Tidak apa-apa, benar. Bisnis utama Sekte Abadi tidak kecil. Jika membutuhkan tenaga, itu akan dikerahkan dari Quilzong dan kami. Kata dua sudah cukup untuk menunjukkan otoritas dan status tinggi yang diberikan kepada Qin Yichen. Tetapi semua ini karena yang pertama. Qin Yichen juga menganggap ini layak. Bagaimanapun, dia telah memberikan resep obat senyawa dan Sekte Surgawi Yuan Abadi. Tidak ada pencurian. Dan tidak ada masalah tergantung pada hubungan antara kedua pihak. Oke, biarkan Liang Chen melakukannya nanti. Huang Fuyan mendengar ini sambil tersenyum. Liang Chen, jika Anda kekurangan orang, datanglah langsung ke Aula Zong dan saya. Jangan sopan. Setelah mengirim banyak pembangkit tenaga listrik Saman Miao, Qin Yichen juga mengundurkan diri. Dan kembali ke dunia langsung kerajaan peperangan utara, di mana dia tidak memiliki kontak dengan perang. Sosok Zhan Wuyuan perlahan memadat, menatap pemuda Junyi, dengan 100 perasaan di hatinya. Tetapi pada akhirnya, dia tersenyum dan berkata, darah merenung, bukankah mereka menakuti anggota klanmu? Untungnya, kembali ke masa lalu, Qin Yichen juga tersenyum. Pada awalnya, di antara keduanya, Zhan Wuyuan memberi bekas langit yang luas dan kesempatan untuk membebaskan diri. Sepanjang jalan bergelombang, tetapi pada akhirnya, yang pertama bergegas kembali ketika dunia utara akan runtuh. Zhan Wuyuan tidak bisa menahan kesedihan. Awalnya, dia berpikir bahwa takdir baik yang ingin dia lakukan, tidak dia duga, sebenarnya menyelamatkannya dari dunia utara. Yichen, apa rencanamu untuk masa depan? Qin Yichen tidak memiliki jejak pertempuran, dan hanya berkata, saya boleh mengatakan bahwa kuncinya ada di dalam klan, ketika perlu bangkit. Zhan Wuyuan menundukkan kepalanya. Ya, tapi di kampung halamanmu. Suatu hari kamu tidak bisa meminta Dao abadi. Zhan Wuyuan telah lama mempertimbangkan pertanyaan ini. Tapi meskipun kamu menakuti anjing tua dari Jie Changyun, dia tidak mati sama sekali. Qin Yichen juga mengkhawatirkan hal ini. Dan lari dan mati. Ini benar-benar dua konsep. Jika Jie Changyun tidak mati, dia tidak akan bisa memigrasikan anggota klan dalam skala besar. Untungnya, Zhan Wuyuan juga berkata, Yichen, meskipun awan di dunia masih ada, kamu bisa membawa klan ke dunia perang utaraku, dan memilih wilayah sesukamu, bahkan di kota Heavenly Abyss. Qin Yichen yakin bahwa tidak ada pertempuran yang akan memberikan perlindungan terbaik bagi klannya. Aku akan mempertimbangkan ini. Melihat Qin Yichen menggosok dagunya, Zhan Wuyuan dengan ringan berkata sambil tersenyum. Selain itu, sekarang kamu juga menyadari kerja keras berlari untuk keluarga, kan? Qin Yichen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Berlari, tapi tidak merasa berat. Yang mulia, kali ini, pertama-tama saya akan kembali ke suku untuk menangani berbagai hal. Dan kemudian, saya akan menyelesaikan bahaya tersembunyi dari suku saya. Begitu kalimat ini keluar, ekspresi Zhan Wuyuan sedikit berubah. Apa yang kamu bicarakan?